Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Selamat pagi Sus. Perkenalkan saya Perawat Angel. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Benar Ibu dengan Ibu Dela Manulang? Benar Bu. Ini siapanya Bu? Iya, ini suami saya. Jadi Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatannya. Jadi benar Ibu sudah terkena kanker ovarium stadium 3? Iya benar suster. Jadi saya akan menjelaskan kanker ovarium itu penyakit yang seperti apa ya Bu. Nah, jadi kanker ovarium itu adalah kanker yang menyerang inding telur pada wanita Bu. Nah, ini dapat menyebabkan kematian pada wanita. Nah, jadi penyebab terjadinya kanker ovarium ini adalah wanita ini sering memakan yang berlemak. Nah, mungkin Ibu sering memakan makanan yang sering berlemak, rendah serat dan kurang vitamin. Nah, faktor bahan-bahan industri merkuri atau bedak-bedak yang sering Ibu pakai bisa juga terjadi karena infeksi virus, paparan radiasi, dan faktor hormonal, faktor kelahiran, dan faktor keturunan. Nah, jadi tanda dan gejala dari kanker ovarium ini perdarahan di vagina abnormal. Yang kedua, pembesaran perut dan panggul. Yang ketiga, haid yang tidak teratur. Yang keempat, menopause dini atau haid yang terus-menerus. Yang kelima, rasa yang tidak nyaman atau nyeri di perut. Nah, mual, muntah dan penurunan berat badan, gangguan buang air kecil atau buang air besar, dan pembesaran kelenjar setempat atau lokal. Nah, apakah Ibu pernah mengalami tanda-tanda ini? Iya Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi jikalau Ibu ingin melakukan pengobatan pembedahan, kemoterapi atau radiasi atau imunoterapi, Ibu bisa berkonsultasi dengan saya atau dengan dokter. Nah, jadi cara mengurangi rasa efek samping dari kemoterapi adalah Ibu harus makan dan minum sedikit tetapi sering. Jangan lupa makan ya Bu. Jadi Ibu harus sering makan tapi sedikit demi sedikit, tapi perut Ibu terisi. Yesus. Minum 3 kali setelah muntah. Jadi setiap Ibu muntah, Ibu harus minum air putih. Nah, yang kedua, hindari makanan berbau, berminyak, berlemak, dan pedas. Jadi Ibu tidak boleh makan makanan yang pedas, berminyak, asam, terlalu manis. Yang keempat, Ibu harus mengkonsumsi makanan dingin dan kering. Jadi Ibu kalau bisa Ibu memakan makanan yang kering, jangan terlalu berkuah ya Bu. Yang keenam, Ibu harus sering melakukan relaksasi otot, terapi musik, memakai pakaian longgar, dan tidak berbaring selesai makan. Jadi jika Ibu makan jangan langsung berbaring ya Bu. Yang perlu Ibu lakukan yaitu adalah foto abdomen atau ronsen foto di dalam abdomen Ibu atau di dalam perut Ibu. Yang kedua ada urografi. Yang ketiga adalah MRI atau CT scan. Nah, manfaat dalam pengobatan ini Ibu juga memerlukan operasi dan kemoterapi. Nah, jika Ibu sudah melakukan operasi dalam kanker ovarium stadium 3 ini, Ibu akan melakukan operasi, dan yang organ-organ di sekitar kanker yang ada di dalam indung telur Ibu akan diangkat. Nah, setelah dilakukan operasi, Ibu akan menjalankan kemoterapi. Nah, manfaat dari kemoterapi ini adalah beberapa jenis kanker dapat disembuhkan dengan cara ini. Nah, jika Ibu mengikuti terapi, Ibu akan kemungkinan besar Ibu akan sembuh. Dan yang kedua, menghambat perkembangan sel-sel kanker yang Ibu derita. Perkembangannya akan melambat, jadi tidak gampang menyebar ke jaringan lain. Yang ketiga, mengurangi gejala. Nah, ini mengurangi gejala yang timbul, meringankan rasa sakit yang Ibu rasakan. Jadi buat Bapak itu harus memberikan support kepada istrinya Bapak agar istri Bapak tetap semangat untuk menjalani kemoterapi atau pengobatan-pengobatan yang akan dilakukan oleh tim medis.
agar ibu ini tetap mau melakukan pengobatannya. Nah, jikalau nanti pengobatan ini bisa juga akan menjelang ajal, misalnya ibu kita ini bisa meninggal kapanpun itu jikalau ibu ini tidak melakukan pengobatan, dan jikalau Tuhan sudah berkehendak, maka Bapak juga harus mengikhlaskan, dan Bapak juga harus saling menguatkan ibu agar ibu tetap mau menjalani pengobatannya ya Pak. Yesus. Jadi selesai PNK saya yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Pak, Bu. Yesus. Yesus.